Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Arif Empat Channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linear dua variabel. Soalnya tentang ujian sekolah untuk SMP ataupun MTS ya. Saya sediakan 5 buah soal agar kalian terbiasa mengerjakan sistem persamaan linear dua variabel. Oke, seperti biasa kalau kalian ingin diskusi matematika, ingin bahas soal yang sulit, punya soal AKM yang sudah dikerjakan, bisa dikirim di grup diskusi matematika. Nanti kita akan diskusi di sana bersama saya dan Ibu Eli. Caranya cukup mudah, tinggal chat Pak Arif, nanti kalian akan dimasukkan ke grup tersebut. Oke, kita langsung bahas dari soal yang pertama. Jadi kemungkinan itu soal sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV yang dikenal seperti ini ya. Itu soalnya mungkin seperti ini. Ada X, Y seperti itu. Di sini ada dua persamaan. Yang pertama 7X plus 2Y dikurangi 19. Yang kedua 4X dikurangi 3Y sama dengan 15. Kita diminta menentukan nilai 2X dikurangi 3Y. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah kita mengeliminasi atau substitusi kedua persamaan ini. Nanti ketemu nilai X dan Y. Setelah itu baru menentukan nilai yang di sini. Oke, kita kerjakan kalem-kalem biar kalian tahu bedanya eliminasi dan substitusi. Oke, kita tulis dulu 7X ditambah dengan 2Y sama dengan 19. Persamaan kedua kita tulis 4X dikurangi dengan 3Y sama dengan 15. Nah, untuk mengeliminasi kita terlebih dulu menyamakan angka di depan koefisien. Angka di depan variabel ya. Jadi caranya cukup mudah, kita pilih saja mana yang ingin dihilangkan. Kalau kita ingin menghilangkan Y yang bilangannya lebih kecil, caranya cukup mudah. 3 taruh di sini, 2 taruh di sini, saling bersilangan. Setelah itu kita kalikan. 7 kali 3 ketemu 21X. 2 dikali 3 sama dengan 6Y. 19 kali 3 ketemu 57. Yang bagian bawah dikalikan 2. 4 kali 2 ketemu 8X. Negatif 3Y dikali 2 sama dengan negatif 6Y. Sama dengan 15 kali 2 ketemu 30. Nah, selanjutnya yang langkah eliminasinya di sini. Kita boleh menjumlahkan atau mengurangi sesuai dengan kebutuhan. Agar 6Y hilang, maka kita jumlah. Tanda penjumlahan muncul ketika di sini positif, di sini negatif. Jika keduanya positif, maka dikurangi. Di sini dikurangi ya. Selanjutnya 21 kita tambah dengan 8 ketemu 29. 6 dikurangi 6 habis. 57 dengan 30 ketemu 87 ya. Berarti X ketemunya 87 dibagi dengan 29. Ketemunya adalah 3. Setelah X ketemu 3, kita substitusikan ke persamaan pertama boleh, kedua juga boleh. Kita ambil angka yang paling sedikit agar lebih mudah. Kita ambil persamaan kedua. 4X dikurangi 3Y sama dengan 15. Berarti 4 kali 3 dikurangi 3Y sama dengan 15. Kita pindah ke kanan. 15 pindah ke kiri, berarti negatif 15 sama dengan 3Y. 12 dikurangi 15 ketemu negatif 3. Nah, untuk ketemu Y kita tinggal pindah ruaskan 3, asalnya perkalian menjadi pembagian. Negatif 3 dibagi 3 ketemu 1. Berarti sudah ketemu X sama dengan 3 dan Y sama dengan negatif 1. Negatif ya, karena negatif bagi positif. Setelah itu kita baru substitusikan ke yang ditanyakan. Tadi di soal ditanyakan 2X dikurangi 3Y. Maka kita ganti X dengan 3 dan kita ganti Y dengan negatif 1.
2 kali 3 ketemu 6, negatif kali negatif ketemu positif, 3 kali 1 ketemu 3, dijumlahkan ketemu 9. Oke, selanjutnya kita bahas soal nomor 2. Harga sepasang sepatu sama dengan 2 kali harga sepasang sandal. Pak Maman beli 3 pasang sepatu dan 4 pasang sandal, harganya 1.600.000. Pak Imron membeli sepasang sepatu dan 2 pasang sandal di toko yang sama. Berapakah Pak Imron harus membayar? Oke, tipe soal kedua dari SPLDV adalah berbentuk soal cerita, di mana kita harus mengubah dulu soal cerita tersebut ke dalam kalimat matematika. Langkah pertama adalah memisahkan sepatu atau objek yang ada di soal ke dalam bentuk variabel, boleh X, Y, boleh AB, dan sebagainya. Contoh, sepatu saya misalkan A, dan sandal saya misalkan B. Setelah itu kita ubah menjadi kalimat matematika. Kita tulis D1 di sini. Harga sepasang satu sama dengan 2 kali harga sepasang sandal. Berarti A sama dengan 2B. Ini kita sebut persamaan pertama. Pak Maman beli 3 pasang sepatu. 3 pasang sepatu kita tulis 3A. 4 pasang sandal berarti kita tulis 4B. Harganya 1.600.000, kita tulis 1.600.000. Kita sebut ini dengan persamaan kedua. Selanjutnya di 2 atau yang ditanyakan adalah Pak Imron membeli sepasang sepatu, berarti A, 2 pasang sandal berarti 2B sama dengan titik. Oke, D3 atau dijawab ya. Oke, dalam mengerjakan soal seperti ini kita bisa menggunakan eliminasi maupun substitusi. Namun karena bentuknya seperti ini lebih enak ketika kita menggunakan substitusi. Yuk kita kerjakan. 3A ditambah dengan 4B sama dengan 1.600. A-nya di sini kita ganti dengan 2B karena nilainya sama. Kita tulis 3 2B ditambah dengan 4B sama dengan 1.600. 3 kali 2 ketemu 6B. 4B tetap ini 1.600. 6 tambah 4 ketemu 10B. Di sini tetap 1.600. Berarti B adalah ya tinggal bagi 10 saja. 1.600 bagi 10 sama dengan 160.000 ya. Selanjutnya setelah ketemu harganya sandal, kita cari harganya sepatu. Jadi harga sepatu tadi adalah A sama dengan 2B. Berarti 2 kali 160. Berarti ketemunya adalah 320.000. Nah, setelah itu kita masukkan ke yang ditanyakan. A plus 2B sama dengan A-nya tadi 320 ditambah 2B berarti 2 kali 160 sama dengan 320 ditambah dengan 320 sama dengan 640.000. Jadi Pak Imron harus membayar sebesar MP 640.000 ya. Mudah ya. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. Jadi tipe soal yang ketiga dari SPLDV biasanya berbentuk dua buah bilangan dengan selisih, penjumlahan atau sebagainya. Nah, di sini kita simak dulu. Selisih dua bilangan adalah 8. Jika bilangan kedua dikalikan 2, hasilnya adalah 4 lebihnya dari bilangan pertama. Salah satu bilangan tersebut adalah titik. Jadi, dalam mengerjakan soal seperti ini, kita harus pintar-pintar misalkan dulu. Selisih dua bilangan, ya. Saya misalnya punya dua bilangan. Bilangan pertama X, bilangan kedua Y. Selisih dua bilangan, kalau selisih berarti kita kurangkan. Seperti ini. Jika bilangan kedua dikalikan 2, berarti bilangan kedua yang Y saya kalikan ya 2Y atau dikalikan 2 seperti ini. Hasilnya berarti sama dengan 4 lebihnya dari bilangan pertama. Kalau 4 lebihnya berarti X plus 4. Nah,
Yang kalian perlu pahami benar-benar adalah kita harus memahami kalimat yang panjang ini ke dalam kalimat matematika seperti ini. Ini kita bisa tulis di satu atau yang diketahui. Kita diminta menentukan salah satu bilangan tersebut. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini boleh eliminasi, boleh substitusi. Kalau lebih indahnya kita menggunakan substitusi. Tapi ini kita ubah dulu. Y kita pindah ke kanan sehingga asalnya negatif menjadi positif. X sama dengan 8 ditambah dengan Y. Nah, setelah ketemu seperti ini kita tinggal substitusi ke dalam persamaan kedua. Berarti kita tulis 2Y sama dengan X-nya ya, X-nya diganti ini 8 plus Y ditambah dengan 4. Ingat-ingat ya, X-nya diganti dengan yang di sini. Selanjutnya kita selesaikan. 2Y dikurangi Y sama dengan, tahu ya, asalnya positif pindah ruas menjadi negatif. 8 tambah 4 ketemu 12. 2Y dikurangi Y berarti menjadi Y. Y sama dengan 12. Kita cari yang X. Nah, yang X menggunakan persamaan ini. Berarti X sama dengan 8 ditambah dengan Y. Y-nya diganti dengan 12. Ketemulah 20. Bilangannya kalau enggak 12 yaitu 20. Jawabannya yang C. Udah ya. Selanjutnya tipe yang keempat adalah berbentuk sebuah fungsi. Kita diminta menentukan fungsi dari yang ditanyakan. Suatu fungsi dirumuskan dengan fx sama dengan ax plus b. Jika f dari negatif 2 sama dengan 11, f3 sama dengan negatif 4, nilai dari f6 adalah titik-titik. Jadi langkah pertama kita menemukan fungsinya terlebih dahulu. Caranya bagaimana Pak Arif? Kita substitusikan dengan f negatif 2. F negatif 2 sama dengan 11. Nah, f negatif 2 ini dimasukkan ke sini, dimana menggantikan nilai x. Berarti A dikali negatif 2 ditambah dengan B sama dengan 11. Boleh kita tulis yang rapi. A kali negatif 2 menjadi negatif 2A ditambah B sama dengan 11. Ini kita sebut persamaan pertama. Persamaan kedua menggunakan yang F3. F3 sama dengan negatif 4. 3 kita masukkan menggantikan X. Berarti A kali 3 ditambah B sama dengan negatif 4. A kali 3 ketemu 3A ditambah B sama dengan negatif 4. Ini kita sebut persamaan kedua. Setelah itu kita seperti biasa eliminasi. Kita tulis di sini 3A ditambah B sama dengan negatif 4. Karena sudah ada koefisien yang sama, nah variabelnya di sini ya, angkanya sama-sama nyimpan angka 1, kita tinggal mengurangi saja. Negatif 2A dikurangi 3A ketemu negatif 5A. B dikurangi B habis. 11 dikurangi negatif 4 ketemu 15. Berarti A sama dengan 15 dibagi negatif 5 ketemu negatif 3. Setelah A ketemu negatif 3, kita substitusikan ke persamaan pertama boleh, kedua boleh. Yang kita pilih kedua saja. 3 kali A, A-nya diganti dengan bilangan yang kita baru temukan. Di sini negatif 3 ditambah B sama dengan negatif 4. 3 kali negatif 3 ketemu negatif 9. Yang sisanya tetap dulu. Negatif 9 pindah ruas menjadi positif. Negatif 4 ditambah dengan 9. B-nya ketemu 5. Oke, jadi fungsinya itu kita sudah temukan. Fx sama dengan AX plus B. A-nya ketemu negatif 3. Kita tulis negatif 3X ditambah dengan B. B-nya ketemu 5. Di soal kita diminta mencari F6. Berarti F6 sama dengan X-nya diganti dengan angka 6. Berarti negatif 3 kali 6 ditambah dengan 5. Negatif 3 kali 6 ketemu 18. Negatif 18 ditambah 5 sama dengan negatif 13.
Oke, mudah ya. Selanjutnya soal terakhir. Oke, untuk soal nomor 5 ini tentang umur ya. Jadi SPLDV yang bentuk kelima biasanya berbentuk umur perbandingan antar usia kakak dan adik, ayah dengan kakek, ayah dengan ibu, ataupun sebagainya. Yang perlu diperhatikan dari soal seperti ini adalah kita misalkan dulu ke dalam dua buah variabel. Oke, kita baca dulu. 2 tahun yang lalu usia kakak adalah 2 kali umur adik. Selisih usia kakak dan adik adalah 6 tahun. Jumlah usia kakak dan adik sekarang adalah titik. Oke, untuk usia kakak kita misalkan K, adik misalkan A. Boleh seperti ini, nggak harus A dan B, nggak harus X dan Y. Ingat kalau 2 tahun lalu berarti nanti kakak dikurangi 2, adik juga dikurangi 2. Kita tulis D1 terlebih dahulu. Usia kakak sama dengan 2 kali umur adik. Berarti K dikurangi 2 sama dengan 2 dikali A dikurangi 2. Seperti ini ya. Umur kakak sama dengan 2 kali umur adik. Selisih usia kakak dan adik adalah 6 tahun. Kalau selisih berarti kakak dikurangi adik sama dengan 6. Nah, caranya boleh menggunakan substitusi atau eliminasi. Kalau menggunakan substitusi lebih mudah. Di sini pindah kita ruaskan ke sini. Berarti menjadi K sama dengan 6 ditambah dengan A. Negatif pindah ruas menjadi positif. Selanjutnya nilai ini nanti kita masukkan ke yang di sini. Oke, kita lanjut mengerjakannya. K dikurangi 2 sama dengan 2 kali A dikurangi 2. K-nya kita ganti dulu dengan yang di sini, berarti menjadi 6 plus A dikurangi 2 sama dengan kita distributif 2A dikurangi dengan 4. Oke, angkanya pindah ke kiri, yang ada A-nya pindah ke kanan. 6 dikurangi 2 ketemu 4. Negatif pindah ruas menjadi positif. 2A dikurangi A. Berarti A sama dengan 8. Nah, ini umurnya adik. Untuk mencari umur kakak kita cukup substitusikan nilai A. Berarti K sama dengan 6 plus A. A-nya diganti dengan 8. 8 tambah 6 ketemu 14. Di soal kita diminta menentukan jumlah dari usia kakak plus adik. Berarti 14 ditambah dengan 8 yaitu 22 tahun. Jawabannya yang C. Oke, insya Allah mudah kalau kalian mau belajar dengan tekun dan sering berlatih. Jika kalian punya soal yang sulit bisa dikirim ke kami, nanti akan kami bahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.